lagi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil presentasi proposal penelitian saya. Yang saya hormati Bapak M. Nur Iman Ridwan SSOS MSI. Judul proposal penelitian saya adalah dampak pemekaran daerah terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan. Studi kasus Kabupaten Tanah Bumbu. Saya yang bernama Nika Dekrina Yusmayanti, NIM 1710411620027. Bab 1. Latar belakang. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Tanah Bumbu yang pada mulanya masih berstatus kecamatan merasa terbengkalai dalam ketergantungan terhadap kabupaten kota baru. Contoh, dalam aspek pembangunan di mana Kecamatan Tanah Bumbu merasakan saranan prasaranan pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian serius, seperti rumah sakit umum, di mana masyarakat harus membutuhkan waktu menempuh ke kota baru sekitar 3 jam perjalanan, baik melalui darat maupun melalui laut. Belum lagi keperluan secara administrasi serta yang lain-lain. Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Kota Baru terus ditingkatkan. Sebagai fasilitasnya, puskesmas yang terdiri di setiap kecamatan. Saat itu tersedia 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 69 puskesmas pembantu, 11 balai pengobatan swasta, dan 1 BKIA. Tenaga medis tersedia di Kabupaten Kota Baru meliputi 24 orang dokter umum, 5 orang dokter gigi, 4 orang dokter spesialisasi, ditambah dengan tenaga perawat sebanyak 78 orang. 78 orang bidan. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Sejak berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 8 April 2003, Rumah Sakit Amanah Husada ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kabupaten Tanah Bumbu sesuai SK Bupati Tanah Bumbu nomor 25 tahun 2003 tentang penunjukan rumah sakit dan SK Bupati nomor 26 tahun 2003 tentang izin operasional Rumah Sakit Amanah Husada. Kemudian, sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum, berubah namanya menjadi Rumah Sakit Dr. Haji Andi Abdurrahman Nur. Rumusan masalah saya ada 2, yaitu 1. Bagaimana dampak pemekaran daerah terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan pasca pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi di dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan pasca pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat praktis ada 3. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru pada penulis mengenai pemekaran daerah. 2. Bagi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumbangningsih pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diharapkan menjadi tambahan referensi ilmiah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Nama peneliti Rahadi Fitranova. Judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian berdasarkan analisis GAP dimensi pelayanan secara keseluruhan, kesesuaian antara pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan harapan pasien terdapat GAP atau tingkat kepuasan sebesar min 0,36. Skor ini dikategorikan dalam kelompok sedang. 2. Ones Gita Kristalia. Judul penelitian kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo adalah kurangnya sumber daya pegawai dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Teori umum saya ada 3, yaitu 1. Pelayanan publik.
Menurut Kotler, dalam Sampara, Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, Sampara berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik. Secara umum, stakeholder menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Untuk mencapai kepuasan itu dituntun kualitas pelayanan prima yang tercermin dari 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Kondisional, 4. Partisipatif, 5. Kesamaan hak, 6. Keseimbangan hak. 2. Kualitas pelayanan publik. Gesper dalam Samparan Lukman mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok. Definisi yang dirumuskan oleh Gott dan Davis yang dikutip di Jiptono bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan memenuhi atau melebihi harapan. Sebaiknya menurut Lukman, definisi kualitas bervariasi dari yang kontrafesional hingga kepada yang lebih strategi. 3. Pemekaran. Menurut Pambuji mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta saranan penunjang lainnya. Dampak pemekaran dibagi menjadi 3, yaitu dampak pemekaran kultural, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Kerangka pemikiran. Dampak pemekaran daerah di daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memiliki indikator kualitas pelayanan publik, yaitu ketepatan informasi, keamanan, kepastian, dan kesadaran prosedur. Dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor penghambat, 1. Sumber daya aparatur, 2. Prosedur pelayanan, 3. Sarana dan prasarana. Faktor pendukung, 1. Kondisi geografis, 2. Anggaran. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas, penelitian ini menentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif, yaitu yang menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah deskripsi, yaitu menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang sedang diselidiki. Sumber data. Sumber data ada 2, yaitu sumber data primer digunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data sekunder diperoleh dari teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu 1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 2 pihak. 2. Observasi. Observasi langsung atau pengalaman langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. 3. Dokumentasi. Sebuah teknik peneliti dengan mengumpulkan data. Subjek penelitian. Dampak pemekaran daerah terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan. Maka itu penelitian menetapkan subjek penelitian ini antara lain yaitu 1. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2. Stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu staf yang ada di Dinas Kesehatan di bagian pelayanan, 3. Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2 orang. Lokasi penelitian. Lokasi ini dilaksanakan di kantor Dinas Kabupaten Tanah Bumbu. Proses analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Demikian presentasi hasil proposal penelitian saya. Jika ada salah, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya dan saya ucapkan terima kasih.